Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita semua, seluruh gereja, merayakan, memperingati, mengenangkan Santo Vincentius. Bagi gereja semesta, Vincentius adalah pelindung karya-karya kasih. Dan bagi banyak kongregasi, mereka dihubungkan dengan Vincentius dengan segala macam relasi. Ada yang pelindungnya, ada yang mewarisi spiritualitasnya, dan banyak yang lain. Bukan hanya kaum religius, tetapi juga kaum awam di dalam gereja. Nah, secara khusus kita semua keluarga besar Alma, putra dan putri, bakti luhur dan inti serta berkasih, komunikasi misi, putri kasih, merayakan hari ini sebagai hari raya. Hari raya berarti hari besar, hari pesta, hari syukur. Kita semua memiliki Santo Vincentius sebagai pelindung alma dan semua karyanya yang terungkap dalam Yayasan Bakti Luhur, Yayasan IPI, dan Perkasih. Dan siapapun yang di dalam hidupnya, di dalam hatinya, sungguh-sungguh berusaha ikut ambil bagian dalam karya keselamatan Allah, mewujudkan Injil bagi orang miskin dan tertindas dan terpinggirkan. Perlindungan Santo Vincentius bagi kita adalah berupa penyertaan doa-doa para orang kudus ini bagi kita. Kita percaya bahwa Santo Vincentius menyertai kita dengan doa-doanya. Sebab para kudus ini atau Santo Vincentius ini telah berkenan di hati Allah untuk juga menjadi sarana menghadirkan rahmat keselamatan di dalam umat manusia. Kita juga mengalami perlindungan Santo Vincentius dengan meneladani hidupnya, meneladani karya-karyanya, semangat doanya, semangat bekerjanya dalam melayani, memperhatikan orang miskin, orang terlantar. Dan saudara-saudara terkasih, perlindungan yang paling hebat, paling nyata, paling akurat, paling bermanfaat dari Vincentius atau Santo Vincentius ini adalah dengan kita meneladani Santo Vincentius, hidupnya, spiritualitasnya, karya-karyanya, karismanya. Itulah yang terutama menjamin kita semua untuk bisa ambil bagian dalam karya yang telah dimulainya, di mana dia bersama gereja ambil bagian dalam karya penyelamatan Kristus, karya penyelamatan Allah. Karenanya saudara-saudara terkasih, bagi kita semua khususnya Alma,
bakti luhur, ipi dan berkasih, marilah terus bergerak, terus giat, berusaha mewujudkan karisma pelindung kita ini. Pada saat yang sama hari ini, kita khususnya Alma Putri mengenangkan kebesaran rahmat Allah yang mereka terima selama 59 tahun kehadirannya dengan hidup dan karyanya di seluruh Indonesia, di pelosok-pelosok maupun di kota-kota, di desa-desa, di Indonesia maupun di Dili, mengenangkan menjelang perayaan 60 tahun depan. Karena ini juga hari besar, maka Alma Putri juga menyadari 60 tahun itu suatu masa yang lama dan panjang. Selama 60 tahun itu banyak hal terjadi, baik suka maupun duka, jatuh maupun bangun, dan seterusnya, dalam mewujudkan Injil. Kita juga bersyukur bahwa kita bersyukur bahwa pendiri Alma, Romo Jansen, mewujudkan semakin nyata karisma mewartakan atau mewujudkan Injil bagi orang miskin di zaman kita ini, dengan memperhatikan lebih khusus orang-orang yang difabel, memperhatikan secara lebih khusus umat yang terlantar imannya, dengan misi awal, dengan misi iman dan misi kasih. Maka pada kesempatan ini juga baik dan sangat indah kalau kita bersyukur atas Romo Jansen yang telah membuat kita semua ini, keluarga besar ini, hadir di Indonesia dan di. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, dalam semangat Santo Vincentius dan pendiri Alma, kita mau bersama-sama merayakan hari besar, perayaan 60 tahun itu selama setahun. Mari nanti kita pikirkan mau diisi apa. Yang penting, saudara kasih, kita mengenangkan kasih dan rahmat Allah bagi kita semua. Kita bersyukur bahwa kita semua terus didampingi untuk mampu melaksanakan, mewujudkan karisma Santo Vincentius, dan yang telah diperbaharui sedemikian rupa oleh pendiri Alma dan pendiri kita semua keluarga besar ini, Romo Jansen. Seluruh perayaan hari ini kiranya juga diinspirasi dan disemangati oleh sabda Tuhan yang kita dengarkan, yang begitu hebat. Bacaan pertama, suatu berita sukacita menyambut pewarta kabar baik, pewarta kabar selamat, pewarta kebaikan dari Allah bagi manusia. Oh, betapa indah kelihatan dari bukit-bukit kedatangan yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, mengabarkan berita selamat bahwa Allah itu Raja. Allah kita adalah Raja yang kuasa, yang hebat luar biasa. Nah,
kita semua kehadiran di seluruh Indonesia maupun di mana saja, dan juga di kota, di desa, di komunitas, di wisma, di mana-mana, di kampus, di sekolah, kehadiran kita membawa berita ini. Dan kita bersyukur bahwa kita terus mau bersetia untuk ini. Yang kedua, dalam bacaan kedua, kita semua adalah orang-orang pilihan. Kamu telah dipilih oleh Allah. Kamu yang adalah, dikatakan dalam bacaan itu, orang yang bodoh, orang yang tak terhitung, orang yang tidak bijak, dan sebagainya. Kalau dalam bahasa Alma, dalam bahasa Romo Jansen adalah, kalian adalah remah-remah. Nah, walaupun remah-remah, tetapi dipilih Allah untuk apa? Untuk mewujudkan kabar baik itu, untuk mewujudkan keselamatan itu di antara orang-orang yang menderita, orang-orang miskin, orang-orang yang ditelantarkan, ditinggalkan. Namun, saudara kasih, pilihan ini bukan pilihan untuk kemudian kita bermegah, menyombongkan diri, ini loh, kami ini walaupun kecil, saudara mampu, ini tidak. Remah-remah ya remah-remah. Maka kalau kita dimampukan melaksanakan karya-karya keselamatan itu semua sungguh karena Allah. Dan di dalam baca itu kita dipilih karena kita telah ditebus dan telah dikuduskan. Tanpa penebusan dan pengudusan dari Allah, kita tetap saja orang kecil, lemah, bodoh, dan remah-remah yang tidak berguna. Tetapi dalam karya Allah itu, dalam penebusan dan pengudusan Allah itu, kita yang adalah remah-remah itu adalah remah-remah yang sungguh luar biasa dan istimewa di hadapan Allah untuk dijadikan bentara kabar baik, kabar selamat, pembawa damai. Dan itulah yang kemudian di dalam Injil dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Dalam segala situasi hidup kita harus berbahagia. Alasannya bukan lain, tidak lain dan tidak bukan adalah Allah sendiri. Bukan siapa-siapa, bukan karya kita, bukan prestasi kita, bukan bahwa kita bertahan sampai 60 tahun atau lebih, bukan, tapi karena Allah sendiri. Maka dalam bacaan yang kedua tadi juga dikatakan, kalau mau bermegah, bermegahlah di dalam Allah, supaya Allah saja yang dimuliakan dalam hidup dan karya kita. Tentu tidak semuanya mudah bertahan dan terus berjuang di tengah dunia yang penuh tantangan, di tengah dunia yang terus berubah ini, bahkan perubahan yang sangat cepat. Kita sungguh-sungguh membutuhkan Allah dengan rahmat-Nya. Kita sungguh-sungguh membutuhkan Vincentius dengan doa-doanya. Kita sungguh membutuhkan Romo Jansen yang kesucian dan kebaikannya Allah sendiri yang tahu. Dan kita semua selalu berdoa, dan dengan berdoa kepada Romo Jansen, minta perantaraannya, dan dengan berdoa menyebut namanya, kita diingatkan oleh Romo Jansen akan karya-karyanya. Dan kalau kita juga berdoa kepada Santo Vincentius, kita juga diingatkan. Dan seperti yang saya katakan, perlindungan yang paling hebat, paling tepat, paling bicara, paling akurat adalah dengan meneladani mereka. Para pendahulu Alma, putra maupun putri, dan juga Bapak Gibi dan Perkasih para pendahulu itu juga menjadi kekuatan kita. Mereka telah bersedia berjuang mewujudkan karya ini, mewujudkan karisma Romo Jansen yang juga adalah karisma Santo Vincentius. Maka saudara-saudara yang terkasih, marilah kita terus berlindung pada Santo Vincentius, doa dan pernyataan Romo Jansen, dan lebih-lebih
pada Allah sendiri untuk melanjutkan karya ini, untuk mengisi 60 tahun kehadiran Alma Putri di negeri ini, di Dili, di tengah kota, di desa-desa yang terpencil, di tengah-tengah orang miskin. Selamat dan Tuhan